Ya, pemirsa, indeks harga saham gabungan di sesi pertama pada perdagangan hari ini ditutup di zona merah seiring sikap investor yang masih cenderung berhati-hati terkait keputusan simposium Jackson Hole. Di sisi lain, pasar di Asia Tenggara dinilai telah siap dalam menghadapi dampak dari tapering off. Minimnya sentimen positif menjadikan indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama hari ini berakhir di zona merah, di mana IHSG ditutup melemah 0,42% di level 6.032,82 pada sesi 1. Menurut Head of Business Development FAC Sekuritas Indonesia, Kenji Putra Cahaya, dalam program Power Breakfast IDX Channel pagi ini, investor masih cenderung berhati-hati terkait keputusan simposium Jackson Hole yang menjadi sinyal awal kebijakan Bank Sentral Amerika atau The Fed. Menurut Kenji, The Fed nantinya akan bersikap hawkish terhadap keputusannya. Sementara itu, di tengah sentimen jelang penarikan stimulus moneter oleh The Fed, para pemain obligasi dan mata uang di Asia, khususnya Asia Tenggara, dinilai tidak perlu khawatir karena pasar di Asia Tenggara berada di posisi yang lebih baik untuk menahan guncangan eksternal. Meski terdapat kehati-hatian, namun analis menyatakan tapering off kali ini kemungkinan tidak akan separah taper tantrum pada 2013 lalu, di mana pengumuman mengejutkan The Fed untuk melepaskan stimulus telah berdampak signifikan terhadap pasar global. Menurut Kepala Ekonomi dan Strategi Mizo Bank Singapura, Wisnu Faratan, seperti dikutip Bloomberg, Bank Sentral di Asia Tenggara saat ini memiliki bantalan cadangan devisa yang lebih baik dibandingkan tahun 2013. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam keterangan hasil rapat Dewan Gubernur pada 19 Agustus lalu menyatakan Bank Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi potensi tekanan di pasar keuangan terkait rencana pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat tersebut. Peri menegaskan langkah antisipasi dampak tapering off sudah dilakukan sejak Februari. Peri pun optimistis dampak tapering off kali ini tidak akan sebesar dampak taper tantrum pada 2013 lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Lianto Sudarso yang merupakan investment spesialis Mega Capital Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Lianto, apa kabar, Pak? Ya, selamat sore Mas David. Ya, terima kasih Pak Lianto sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona merah meskipun tekanannya sudah mulai terbatas, Pak Lianto. Kalau kita bandingkan dengan perdagangan kemarin level 6 ribuan masih mampu dipertahankan. Apakah Anda melihat para investor masih wait and see terkait dengan hasil pertemuan The Fed di Jackson Hole? Ya, saya rasa itu adalah salah satu faktor ya. Memang sekarang ini kalau kita lihat mungkin dari regional atau bahkan IHSG sendiri masih banyak yang melakukan aksi wait and see ya, karena Jackson Hole ini sebenarnya sangat penting karena apa namanya sekarang ini 50-50 ya, investor itu terbagi jadi dua kubu, anything can happen nanti malam. Jadi memang kalau kita lihat kan Amerika itu mau naikin mau tarik likuiditas atau tidak itu berdasarkan 3 faktor ya. Yang pertama adalah inflasi, unemployment rate, sama satu lagi si COVID ini. Nah, tapi kalau kita lihat antara masalah unemployment rate dan inflasi, mereka itu sebenarnya udah within ekspektasi, ya. Nah, tapi memang COVID ini masih menjadi bisa dikatakan tanda-tanda kayak apakah sepantasnya mereka ini menarik likuiditas sekarang ini, begitu. Nah, jadi itu nanti yang akan dilakukan nanti malam. Nah, masalahnya Jerome Powell ini sebelumnya tuh belum pernah mengatakan masalah tentang apakah mau narik likuiditasnya tuh seberapa gitu loh. Nah, yang penting ini gini, kalau misalnya dia pun mau mulai taper off, yang perlu kita ketahui adalah seberapa besar. Yeah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kalau misalnya sekarang ini kan saya rasa interest rate nggak akan dinaikkan untuk tahun ini.
Tapi untuk pembelian obligasinya itu berapa banyak? Nah, biasanya itu mereka akan mengurangi 20 miliar US dollar per 20 miliar US dollar. Nah, lebih dari itu, nah ini investor bisa punya ada tanda-tanda, oh berarti the Fed ini bisa lebih agresif, begitu. Nah, jadi itu sih saya rasa yang ditunggu oleh investor. Jadi saya rasa sekarang ini juga kita udah tahu mereka tuh akan taper off. Tapi kapan dan seberapa besar dan seberapa cepat, nah itu yang mereka belum ketahui. Oke. Itu saya rasa. Baik, dari sisi dampak dengan beberapa skenario yang mungkin yang akan terjadi, Pak Lianto. Kalau kita bandingkan dengan 2013 lalu, dari informasi yang sudah kita sampaikan, pasar Asia tampaknya sudah cukup lebih siap jika dibandingkan dengan tahun 2013 lalu. Dari pandangan Anda? Oh, pasti sangat beda jauh daripada dibandingkan 2013 atau 2013. Di 2013 itu rupiah kita babak belur, IHSG juga babak belur, atau orang bilang taper tantrum, karena ada dua faktor, ya, di mana Indonesia waktu itu twin deficit di fiskal, defisit di current account. Nah, tapi kondisinya sekarang ini Indonesia itu cuma lebih banyak defisitnya di fiskalnya. Ya kita tahu, everybody also the same. Ya karena pemerintah harus mengeluarkan utang, ya mau nggak mau fiskal defisitnya lebih tinggi daripada sebelumnya, ya di mana lebih dari 3% sesuai dengan undang-undang dasar sebelumnya. Nah, tapi yaitu current account deficit kita itu lebih bagus. Ya, jadi otomatis bantalan untuk rupiahnya lebih stable, saya rasa akan lebih terjaga. Itu satu. Baik. Yang kedua, kenapa rupiah babak belur waktu tahun 2013? Ini kalau kita lihat dari pasar obligasi. Karena waktu itu pasar obligasi kita asing itu hampir 40%. Ya, nah sekarang ini asing tinggal setengah, tinggal 20%. Jadi kalau misalnya terjadi taper off sekalipun, saya rasa juga outflow-nya yang terjadi di pasar kita itu tidak sederas tahun 2013 karena asingnya juga sudah keluar. Baik. Dan asing yang tertinggal di sini itu adalah asing yang long term fund. Nah, jadi saya rasa ya mereka nggak akan outflow banyak-banyak. Oke. Gitu. Pak Lianto, dengan beberapa skenario, kemudian juga alasan dampaknya tidak terlalu signifikan seperti 2013 lalu. Dengan penutupan hari ini 6.041.366 melemah di 0,28%. Untuk pekan depan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Saya rasa ini nih, investor perlu take note begini. Asing itu punya average buy untuk beli di IHSG sekitar di level 5850 sampai 59. Nah, itu aja. Itu kalau misalnya IHSG masih bisa bertahan di level sana, aman. Tapi kalau misalnya asing, misalnya IHSG sampai jatuh di level sana dan asing sampai keluar, nah berarti asingnya cut loss, begitu. Nah, IHSG terbalik ya, IHSG itu year to date malah di buy asing. Nah, saya harap dengan adanya Jackson Hole ini, ya asing nggak keluar dari IHSG, melihat kondisi IHSG yang lebih better, begitu. Baik. Pak Lianto, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan juga strategi berinvestasi saham di pekan depan. Dan kita juga sudah banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu sambil menunggu juga partisipasi di telepon interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.